telah hadir di tengah-tengah masyarakat Sumatera, memberikan obat batin yang sangat dinantikan oleh warga-warga kita yang kena bencana. KDM, kami warga Sumatera Barat, mengucapkan ribuan terima kasih kepada KDM yang telah meringankan beban saudara-saudara kami yang ada di Sumatera. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menitipkan seorang pimpinan di Jawa Barat yang mempunyai hati, yang mempunyai jiwa yang sangat lembut. Berikan beliau rezeki yang berlimpah ruah ya Allah. Berikan KDM rezeki yang berkah ya Allah. Berikan KDM umur yang panjang ya Allah. Hanya doa yang bisa kami berikan dari Sumatera Barat untuk KDM. Tetap menjadi pemimpin yang terbaik, tetap menjadi orang yang rendah hati KDM. Jadi gubernur konten itu manfaatnya ternyata banyak, Pak. Saya tiap hari tuh bacain TikTok, yang satu masalah pelecehan seksual langsung telepon Kapolda cepat ditangkap, yang ini masalah apa lagi, pokoknya aya nama kabeh ka Pak Dedi. Tapi bagi mereka yang punya ibu rumahnya robah, anaknya jangan teriak-teriak Pak Dedi, atau yang punya kewajiban pertama adalah anaknya. Pak Dedi, tolong ibu saya rumahnya Pak Dedi gentengnya bocor kusia atau etama. Nah sia teh hidup. Pak Dedi, ibu saya sakit kusia etama. Itu loh. Nah, saya hari ini alhamdulillah ya terupdate karena sekarang berani speak up. Kemarin kan 6 orang Garut, orang mana-mana, kemudian berjalan kaki sudah 2 hari di Aceh, sudah bisa diantarkan pulang gara-gara Pak Dedi saya di Aceh, Pak Dedi. Saya koordinasi dengan Polresnya, terus bisa. Hari ini lagi 45 orang Jawa Barat, orang Garut, orang Cirebon, orang Purwakarta, orang Subang, ya pokoknya bupatina di area kabeh ya. Kemarin dia di Takengon, di daerah, saya telepon Kapolres Aceh Utara, itu Kang nggak bisa ditembus. Hari ini sudah bisa tembus, mereka sudah ada di Lok Semawe. Hari Kamis mau saya jemput, saya kembalikan ke kampung halamannya. Itu gara-gara gubernur konten. Nanti ada manfaatnya itu. Nah, cuman yang tidak saya layani cuma satu. Pak Dedi tolong kawin saya. Nah itu saya tidak layani. Kenapa saya sudah ngomong untuk urusan itu, Gus? Omongan saya apa? Janji politik pasti saya tepati, tapi janji menikahi belum tentu saya turuti. Waniannya iya. Noh, dengerin. Manfaat jadi gubernur konten sangat banyak. Bisa membantu rakyat kecil, bisa tahu dikemanain selama ini dana-dana buat pembangunan, bisa tahu bantuan sudah sampai atau belum. Itulah manfaat gubernur konten. Daripada yang suka nyinyir, suka nyindir, tapi kerja kagak ada hasil. Ampun dah. Zaman sekarang masih ada ya yang nyinyir. Kenapa Kang Deddy Mulyadi mengontenkan sebuah kegiatannya? Itu semata-mata buat mentransparansikan bahwa kegiatannya itu begini loh. Kayak kemarin tuh pas di Sumatera, Pak Deddy, Bandung banjir nih. Iya tahu, tapi kan Pak Deddy udah mengirimkan tim ke sana. Dan ingat nih, untuk yang teriak-teriak banjir kemarin, jangan marah kalau direlokasi, karena itu salah satu cara. Kenapa KDM tidak mau turun langsung? Karena sudah banyak yang menyinggung KDM. Jangan sampai bekerja one man show. Tahu kan siapa yang bilang seperti itu? Tahulah jelas siapa orangnya. Pokoknya mah kehadiran KDM itu membuat masalah alias semua masalah selesai. Gak cuma omon-omon.
cenanya iya wali kota Bandung Farhan wanian pisan sampaikan ka nyindir bahwa nih cenanya berita naknya atuh kan bae we rek ngonten rek nu kumaha oge nu penting mah teu ngarugikeun masyarakat daripada henteu ngonten henteu gawe cek saha henteu gawe saya mah cuma tidak terpublikasi aja ya tutup tidak diam di penjara we jika wakilna. Nah ini masyarakatnya, ya pejabat, kalian tuh jangan menutup mata, jangan suka nyinir sama orang yang bekerja. Udah atuh, kalau kalian meyakini itu yakin, ya udah jalani. Jangan pernah suka menyinir daripada diem di penjara. Sok itu didinya mah orang. Siapakah yang dimaksud yang suka menyindir Kang Dede Mulyadi, gubernur konten? Yaitu artis yang jadi wali kota Bandung. Bisa-bisanya ya, padahal itu atasan dia sendiri. Kenapa ini orang dari dulu susah buat diajak bersinergi dengan KDM? Padahal semua KDM itu programnya jelas, transparan. Tapi bisa-bisanya dia lebih mendengar perintah dari pusat, tidak mendengar atasannya langsung. Coba kalau gitu, kayak Bandung banjir, sampah di pasar itu yang menggunung, kok nggak ada tindakan sampai sekarang? Orang Ustad menyindir KDM pergi ke Sumatera itu karena pencitraan. Dia pergi ke Sumatera dikala Jawa Barat kena banjir, dikala warganya sendiri kesusahan. Ustad, selama ini Ustad udah berbuat apa sama negara? Terus KDM pergi ke Sumatera bukan hanya membantu, tapi menyelamatkan juga warga-warga Jawa Barat yang ada di sana. Apakah Ustadz tidak tahu banyak warga Jawa Barat yang terlantar di sana, yang minta tolong sama KDM? Berbuat baik itu tidak hanya berdoa, tapi harus dengan tindakan. Harusnya Ustadz sebagai pendai tidak boleh ngomong begitu, harusnya mendukung. Seorang Ustadz kok begitu nyinyir aja. Ada yang bilang gubernur Jawa Barat itu settingan datang ke tempat bencana. Udahlah, mau settingan mau enggak, menurut saya mah udah paling bener yang itu ya. Berani datang, langsung ngasih sumbangan, dikontenin mah kenuai lah. Kan juga kebaikan itu tetap harus disebarluaskan, iya, supaya betul, banyak orang tahu. Udahlah, mau dibilang settingan kayak mau enggak, mau beneran settingan pun tetap nggak bantu, yang udah jelas. Settingan udah bantu apa? Nah, yang kira-kira guys ngomong bayar settingan teh ya guys nggak bantu naon ya. Pak KDM, Kang Dedi, Gubernur Aing, pokoknya mah sehat dimanapun berada. Kayaknya ya Bandung mah ada wali kotana tuh. Semoga kita semuanya dihindarkan dari bencana-bencana dimanapun. Saudara-saudaraku di Indonesia bagian barat sana, 3 lokasi, semangat, bangkit. Setuju sih. Buat orang yang punya penyakit hati, yang sukanya nyinyir ke Kang Deddy Mulyadi, biarkan saja. Toh lama-kelamaan akan hilang sendirinya kalau dia sudah bosan. Contohnya kayak KDM yang selalu mengkontenkan kegiatannya, katanya ini settingan, itu settingan. Kajen, biarin. Toh, yang suka nyinyir sudah kerja apa? Sudah berbuat apa buat rakyat? Apa bisa cuma nyinyir doang? Rata-rata orang yang gak suka dengan KDM itu penontonnya banyak. Kebanyakannya dihujat. Itu kan sama dengan cuan. Berarti berkah juga buat dia. Emang bener KDM itu. Jadi barang siapa yang mengkontenkan tentang Kang Deddy Mulyadi,
pasti viewersnya tinggi, penontonnya banyak. Apalagi yang menjelek-jelekan, wow, sangat membludak sekali penontonnya. Bahkan komentarnya pun sampai ribuan. Tetapi isinya hujatan semua kepada dia. Nggak apa-apa, yang penting bisa menghasilkan buat dia. Itu kata KDM. Yang suka dan nggak suka sama-sama menguntungkan, sama-sama diuntungkan. Semua orang harus dengar mengenai ini. Nonton dulu ya. Dan tahun depan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2.458 miliar, dan saya bersumpah anggaran jalan mau saya naikkan menjadi 3,5 triliun. Saya kasih tahu, mungkin tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat nggak ada snack, cukup air putih. Kalau bertamu ke provinsi nggak ada makan siang, cukup air putih. Kenapa? Saya sudah pangkas habis, nggak boleh ada anggaran itu. Perjalanan dinas pangkas habis, semua pangkas habis, semuanya untuk pembangunan infrastruktur. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Udah dengar kan? Kang Deddy, dia nggak menjanjikan apa-apa. Dia nggak bilang akan memotong, dia nggak ngomong gitu, Pak. Dia juga nggak ngancam. Dia bilang dia sudah potong. Jadi dia nggak pakai nego dengan anggota dewan, enggak. Dengan bawaannya dia nggak nego, nggak ngancem, enggak. Pokoknya udah dipotong. Nah ini baru yang kita sebut nggak ngomong doang dia. Ini ya, sayangnya saya bukan dapil Jawa Barat. Seandainya kalau saya dapil Jawa Barat, Kang Deddy udah dapat 1 suara dari saya untuk pilkada yang akan datang. KDM datang ke Sumatera bukan tangan kosong, banyak dia memberi. Kang Deddy Mulyadi bicara, itu bukan sekedar pidato, itu adalah perintah Factory Reset Operating System Jawa Barat. Bongkar bangli, muluskan infrastruktur normalisasi sungai, settingannya terlalu benar. Di Operating System Jawa Barat versi Kang Deddy, dia tidak butuh tambalan minor, dia butuh pembongkaran total. Dia melihat bangli itu bukan bangunan, itu adalah virus estetik yang merusak tata ruang. Normalisasi sungai itu adalah aktivasi fungsi autoclean lingkungan. Adapun jalanan mulus itu adalah optimasi loading time mobilitas. Semua fitur defaultnya disetel pada mode integritas maksimal. Akibatnya, pejabat di daerah lain panik, mereka menjerit. Jangan-jangan standar ini akan diterapkan secara nasional. Pejabat lain yang terbiasa dengan OS versi leha-leha dan kompromi merasa terancam. Mereka takut kalau ada update paksa dari pusat yang mewajibkan mereka untuk bekerja sebersih dan sekeras Kang Deddy Mulyadi. Kasihan juga ya. Intinya, Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa integritas bukan opsional, tapi default. Pembangunan itu harus fundamental. Tidak ada gunanya jalan tol mulus kalau di bawahnya sungai penuh sampah. Kita butuh lebih banyak pemimpin yang berani menekan tombol reset, meskipun itu membuat pejabat lain spot jantung. Jadi pesan moralnya, jadikan integritas sebagai standar, bukan pengecualian. Karena rakyat butuh hasil yang nyata, bukan hanya janji di atas kertas. Semoga Factory Reset ini menular ke seluruh Nusantara. Jadi di Wanian Kita sebagai warga Jawa Barat, khususnya umumnya sebagai warga negara Indonesia, berharap banyak pemimpin yang mengikuti jejak KDM. Karena sudah jelas, transparansi, nyata. Ya walaupun banyak yang nyinyir, karena banyak pepatah mengatakan bila pemerintahan dinyinyir berarti pemerintahnya sudah benar dan jujur. Contoh kayak KDM. Semenjak KDM menjadi Gubernur Jawa Barat, banyak golongan-golongan yang memprotes, nyinyir, bahkan melaporkan KDM. Dan semata-mata itu karena dia sudah kepanasan. Dan tidak dipungkiri, ladang cuan yang selama ini bertahun-tahun bakal hilang setelah KDM menjabat gubernur.
sih perbedaan hutan dengan perkebunan sawit? Kan sama-sama ada batangnya, sama-sama ada daunnya, sama-sama kelihatannya kayak pohon gitu kan. Tapi beda banget teman-teman, hutan dan perkebunan sawit. Kenapa? Pertama, hutan itu ekosistemnya banyak, pohonnya beda-beda, ribuan, ratusan ribu, ada yang tinggi, ada yang pendek, akarnya bentuknya beda-beda. Sedangkan sawit itu monokultur, atau bisa kita sebut ya kayak satu spesies aja, satu tumbuhan pohon. Nah, terus kenapa ini jadi berpengaruh banget? Karena akar yang beda-beda itu, akar yang kuat itu nanti akan bisa membuat tanah kita menjadi lebih kuat. Dia kayak lem gitu ya, yang menyatukan tanah-tanah itu jadi bisa kuat. Nah, sedangkan akarnya sawit itu cuma pendek dan tidak seperti pohon-pohon yang sudah ada di sana ratusan bahkan mungkin bisa sampai ribuan tahun. Nah, itu bedanya. Jadi apa yang terjadi saat hujan turun? Kalau akar-akar itu nggak kuat seperti yang ada di hutan gitu kan, akibatnya air akan mengalir gitu aja langsung ke permukiman masyarakat, teman-teman. Makanya kenapa sawit itu nggak aman secara lingkungan kepada masyarakat, karena mereka tidak bisa menjadikan hujan yang turun sebagai sumber air bersih, mereka nggak bisa menyangga, nggak bisa bikin itu jadi lem yang bisa menghambat longsor. Itulah perbedaannya antara hutan dan sawit. Belanda nggak. Masih ingat pelajaran waktu SD tentang tumbuhan? Ada akar majemuk, ada akar serabut, ada akar tunggal. Dan yang kita bahas sekarang itu pohon sawit. Akarnya serabut, sama kayak pohon kelapa. Nggak ada akar tunggalnya. Dan sudah jelas bisa dipastikan itu tidak kuat untuk menahan longsor, tidak kuat untuk menampung tanah, menahan tanah, menyerap air. Karena akar serabut itu cuma di atas doang, nggak sampai tembus ke tanah, ke bawah. Beda kayak hutan. Hutan itu rata-rata akar tunggal semua ke bawah, menjalar ke bawah. Jadi struktur tanah bakal kuat apabila hutannya lebat. Dan struktur tanah akan lemah apabila semuanya ditanami sawit. Sudah jelaskan itu pelajaran SD. Gak usah nebat, gak usah nanya lagi. Nggak punya gunung, Swiss nggak punya lautan, Jepang miskin sumber daya mineral, Singapura nggak punya sawah, Arab Saudi nggak punya hutan, tapi mereka bisa makmur. Nah, Indonesia kita punya semuanya, tapi tetap banyak rakyatnya miskin. Kenapa? Karena yang hilang itu bukan kekayaan, tapi kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pemimpin yang diberi amanah lalu dia mengkhianati rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga baginya. Indonesia tidak kekurangan rezeki, tetapi Indonesia kekurangan pemimpin yang amanah. Setuju? Ya Tuhan, warga itu yang pada teriak di Kabupaten Bandung, teriak banjir, banjir, Pak Dedi banjir. Ya gimana kalau banjir ya? Lu udah pernah melihat kan? Udah disepil sama Pak Dedi Mulyadi. No, bendungan Bojong Soang sampai udah kayak lautan sampah. Ya, kirain gua tuh lapangan bola, warga pertama mah. Lah taunya itu tuh bendungan. Sampah mulu di atasnya. Ditanya katanya sama dari mana aja ini, dari daerah mana aja. Yang jelas katanya dari kiriman dari kota Bandung, dari Kabupaten Bandung, jelasnya Bojong Soang, Bojong apa tadi, Bojong Gede apa gitu pokoknya ya. Allahu Robi, giliran banjir lu teriak-teriak Dedi Mulyadi. Kagak peduli. Lu padanya juga ngebuang sampahnya pada jorok-jorok, sampai pada kayak begitu. Ih, gua mah sampai gemes ya. Dan alhamdulillahnya, untungnya juga nih ya, warga sekitaran ada kurang lebih 327 kakak katanya yang bertempat tinggal di atas bantaran kali Cikapundung tersebut ya, mau direlokasi, mau dibongkar, nggak apa-apa gitu terkait rumah-rumahnya, diberikan kompensasi juga sama seperti yang udah 10 juta gitu kan untuk mencari kontrakan dulu. Alhamdulillah warga-warganya soleh-solehah banget. Nah, kalau orang-orang asli mah biasanya tidak kayak begitu, pada nerima-nerima aja. Yang biasanya seserenteng mah orang-orang pendatang, ya kan? Yang memiliki kepentingan sendiri begitu. Ya mudah-mudahan aja nih ya, kita doain aja warga kampung kecamatan Bojong Soang ini gitu ya, yang berada di bantaran-bantaran kali Cikapundung yang memang sudah mulai mau dibongkar-bongkar nih bangunan-bangunannya.
biar pada soleh terus ya, biar kagak ada drama-drama kayak di Karawang dah, sampai berpatat-patat, gua mau patat gitu kan ya, sampai puyeng kalau ngelihat normalisasi di Karawang mah. Mudah-mudahan pada soleh-soleh ya, biar lancar, biar cepet teratasi itu banjir. Nih buat Pak Bupati, Pak Wali Kota ya, yang udah disebutin sama pada di Mulyadi kan ada tuh, udah buruan bergandengan tangan kerjasama. Bupati Kabupaten Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Sumedang, Wali Kota Kota Bandung, buruan nggak bergandengan tangan ya, sing bisa diatur mararaneh teh ya, udah, bye. Jawabannya cuma satu, Po. Bila pemerintah Bandung, wali kota, bupati, pokoknya bawahan Pemprov khusus wilayah Bandung harus bersinergi dengan Gubernur Jawa Barat. Kan selama ini wali kota Bandung tidak bersinergi, pengennya dia manut ke pemerintah pusat. Makanya KDM biarinlah, itu kan udah ada tugasnya wali kota Bandung gitu, Po. Kalau belum bersinergi dengan Pemprov Jabar alias Gubernur Jawa Barat, banjir masih mengancam Bandung. Karena kalau KDM bertindak sendiri, tadi sakanya one man show lagi. Sudahlah, Po. Kita tunggu saja gebrakan buat wali kota Bandung seperti apa. Semoga kita semua dihindarkan dari bencana dan dijauhkan dari bencana. Dan untuk warga Sumatera dan warga Bandung yang terkena bencana, semoga segera dipulihkan kembali. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.